Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Al-Zainul dari SDN Komunikan 3 Kecamatan Taman Tonjok, Kabupaten Bondowoso, akan menyampaikan materi tentang modul KB3, yaitu tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Pengertian perkembangan emosi sosial dan spiritual. Emosi adalah suatu perasaan yang ada dalam diri manusia, diri individu, yang berupa tentang perasaan senang, tidak senang, perasaan tentang tidak baik dan baik. Itu adalah emosi. Yaitu emosi itu adalah suatu perasaan yang ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Seperti kita dalam emosi, dalam belajar, kita harus punya semangat untuk mempelajari apa yang kita untuk lebih dalam lagi. Yaitu seperti siswa untuk melakukan sesuatu dalam diskusi itu perlu emosi. Karena untuk mendorong siswa untuk yang lebih baik, belajar yang lebih baik. Yang kedua yaitu tentang karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Lewis dan Rosalind, proses emosi ada 5 tahapan. 1. Yaitu elicitor, adalah dorongan berupa situasi dan peristiwa. Jadi emosi itu dalam dorongan berupa situasi dan keadaan tentang peristiwa, keadaan siswa di dalam kelas. Jadi setiap harinya mesti ada suatu peristiwa yang perlu kita perbaiki dalam tingkah laku anak. Yang kedua yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Jadi fisiologi yaitu tentang jiwa siswa, individu, yang perlu jiwa itu untuk meningkatkan dalam ilmu pendidikan, itu meningkatkan berupa materi-materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu reseptor, aktivitas sistem saraf. Jadi tentang saraf itu sendiri, tentang kecerdasan siswa atau per individu itu tak sama cara memahami suatu materi atau dalam penyampaian. Kadang-kadang anak cara pemahamannya lebih cepat, namun masih belum dapat mengungkapkan, berkomunikasi yang baik. Yang keempat yaitu expression, terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti wajah, tubuh, suara. Jadi terjadi perubahan pada daerah pada jasmani kita, yaitu seperti suara. Itu setiap jenjang pertumbuhan satu siswa itu akan suara dan tubuh itu akan berubah secara sendirinya. Yang kedua, yang kelima, expression, persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Jadi itu ada 5, yaitu tahapan tentang menurut Lewis dan Rosalind, yaitu proses emosi itu ada 5 tahapan yang terjadi itu yang saya jelaskan besar. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan spiritual. Ini ada pengaruh keadaan. Satu itu kan pengaruh keadaan individu sendiri, ya. Satu yaitu pengaruh keadaan individu sendiri itu kegiatan belajar dan perkembangan emosi anak. Ada 5 jenis. Belajar secara coba dan ralat. Jadi mencoba-coba seperti anak-anak itu mencoba mengarang, nanti dilakukan lagi, terus dicoba dengan secara kontinu seperti hafalan. Kita secara berulang dicoba dulu, terus dicoba dulu sampai akan ada seperti untuk diralat atau diperbaiki kembali. Yang kedua, belajar dengan cara meniru.
Belajar dengan meniru itu biasanya banyak dengan suara atau gerakan. Jadi anak dalam olahraga itu yang jelas menirukan apa yang dicontohkan dalam olahraga. Jadi meniru itu dalam kegiatan seperti olahraga. Kita meniru bisa dengan suara kita, dengan lagu apa gitu. Jadi belajar seperti belajar menghafal, bisa dengan menirukan seorang guru atau pembimbing. Keempat yaitu yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Belajar dengan persamakan diri itu dengan persamaan berkelompok dalam bekerja sama, namun kita itu sama-sama sharing tentang apa yang perlu di dalam diskusi itu kan memecahkan masalah. Kita diskusi bersama permasalahan itu akhirnya menarik satu kesimpulan. Yang kelima, yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Ya, belajar tentang kondisi tentang tingkatan pada siswa itu akan berbeda tentang kondisinya. Seperti dalam kita di sekolah SD dari kelas 1, kelas 2, 3, dan 4, 5, dan 6 itu pasti ada perubahan tentang kondisi itu sendiri, cara menyampaikan materi itu sendiri. Yang kelima, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Belajar dalam bimbingan dan pengawasan itu adalah seperti di dunia pendidikan. Jadi di pelatihan, anak di sekolah itu adalah suatu yang pada pelatihan, pada belajar dan bimbingan pada pengawas. Itu jadi B yaitu konflik dalam proses perkembangan. Ada faktor lingkungan yang mempengaruhi tentang emosional itu. Nah, jadi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Satu, faktor individu, faktor lingkungan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, faktor dari luar masyarakat itu faktor pengalaman sosial. Sekian dari saya, menepi apabila penyampaian ini kurang, mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya.